kasih dalam nama Tuhan Yesus. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya akan menyampaikan firman Tuhan ini. Mungkin firman ini dapat menguatkan kita. Mungkin dengan firman ini kita tahu tujuan hidup kita bersama Tuhan. Ya, tema saya ialah hidup bersama Tuhan. Pertama, lakukanlah hal yang baik, bukan pekerjaan yang baik. Karena kita ini adalah buatan Tuhan, kita ciptaan Tuhan. Jadi apapun pekerjaan, apapun aktivitas kita harus melakukan hal yang baik, karena itu maunya Tuhan. Langsung saja kita buka bersama-sama kitab kita dalam Efesus 2 ayat 10. Saya akan membacakan untuk kita semua. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Jelas Paulus menyampaikan ini kepada jemaat Efesus, agar setiap apa yang pekerjaan mereka lakukanlah yang baik, lakukanlah perbuatan yang baik, karena itu yang Yesus mau. Karena kita adalah buatannya, kita adalah ciptaannya. Setelah kita melakukan hal yang baik, maka Yesus akan tumbuh di hati kita, hidup di dalam kita. Sama seperti ada seorang pemuda kaya yang bertanya kepada Yesus. Mungkin kita tahu cerita ini. Mari sama-sama kita buka di dalam Matius 19 ayat 16 sampai 17. Saya akan membacakan untuk kita semua. Ada seorang datang kepada Yesus dan berkata, "Guru, perbuatan baik apakah yang harus berbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Ini pertanyaan seorang pemuda kepada Yesus. Jawab Yesus, ayat ke-17-nya. Jawab Yesus, "Apakah sebabnya engkau bertanya kepadaku tentang apa yang baik? Hanya satu yang baik. Tapi jikalau engkau ingin masuk ke dalam hidup, turutilah segala perintah Allah." Di sini Yesus menyampaikan bahwasanya kita harus mengikuti apa yang dikatakan, sampaikan Allah, yaitu Bapaknya. Dan kita harus melakukan hal yang baik, karena itu suatu adalah kewajiban kita bersama Yesus. Terus anak muda ini berkata lagi, kata itu kepadanya, pada Yesus, "Perintah yang mana?" Kata Yesus, "Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta." Sini ayat ke-18 ini jelas dikatakan perintahnya, yaitu jangan membunuh, jangan berzina, jangan curi, jangan mengucapkan saksi dusta. Jadi saudaraku, Yesus sudah menyarankan kepada kita untuk mengikuti perintahnya. Dan perintah itu lanjut ke ayat 19, "Hormatilah ayahmu dan ibumu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Saudara-saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan Yesus jelas mengajarkan di sini bahwasanya kita harus menghormati orang tua, baik ibumu ataupun ayahmu. Karena di sini dikatakan kita harus mengasihi sesama kita sama seperti dirimu sendiri. Jadi bila kita telah mengasihi orang, berarti kita harus mengasihi diri kita sendiri, baru kita mengasihi orang. Nah, itulah tadi perintah Yesus kepada anak muda tersebut. Dan ayat ke-20, kata orang muda itu kepadanya, "Semua itu telah kulakukan, turuti. Apalagi yang masih kurang?" Anak muda ini bertanya lagi. Semua yang dilakukan anak muda ini, jawab Yesus tadi,
sudah dilakukan anak muda ini. Tetapi anak muda ini adalah seorang kaya. Terus kata Yesus kepadanya, pada anak muda ini, jikalau engkau hendak sempurna, pergilah. Jikalau engkau, kata Yesus kepadanya, jikalau engkau hendak sempurna, pergilah, jualah segala milikmu, dan berikanlah itu kepada orang miskin, maka engkau akan memperoleh harta di surga. Di sini seorang anak muda kaya ini, Yesus tahu anak muda ini adalah seorang kaya, tapi anak muda ini ingin sekali bagaimana dia dapatkan hidup yang kekal. Di sini Yesus memberikan suatu tantangan kepada anak muda ini. Jikalau engkau memperoleh hidup yang kekal, jualah seluruh hartamu dan bagikanlah kepada orang miskin. Kemudian ayat ke-22, ketika orang muda itu mendengar perkataan itu, pergilah ia dengan sedih sebab banyak hartanya. Tapi di sini seorang anak muda yang kaya ini tidak rela membagikan hartanya kepada orang miskin. Dan Yesus berkata kepada murid-muridnya, ayat 23-nya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya sukar sekali bagi orang kaya untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Jadi ya, jelas dikatakan di Matius ini bahwasanya walaupun dia telah melakukan perbuatan baik, dia telah menuruti segala perintah Tuhan, dia selalu melakukan apa yang dikehendaki Tuhan, tetapi kalau dia ingin memperoleh hidup kekal, apakah dia rela menjual, membagikan harta yang dia miliki? Sehingga anak muda tersebut dia menangis, dia tidak terima untuk menjual, membagikan harta-hartanya kepada orang miskin. Di sini apa yang kita dapat, saudara-saudaraku, dari kejadian anak muda yang orang kaya ini, bahwasanya ya apa yang kita miliki, apakah kita sanggup untuk saling memberikan, saling mengasihi dan melakukan segala perintah Tuhan, yaitu menghormati orang tua, ayah ibumu, dan mengasihi sesamamu. Itu yang keinginan Yesus kepada kita, agar kita memperoleh tujuan hidup di dalamnya. Terus yang kedua, takut akan Tuhan, takut akan Allah. Sini berarti kita harus benar-benar tetap setia pada Tuhan. Kenapa? Walaupun banyak orang melakukan hal yang baik seperti anak muda tadi tersebut, tapi dia tidak takut kepada Tuhan. Jadi di sini dikatakan bahwasanya takut akan Tuhan itu adalah suatu perintah. Apa yang terjadi, apa yang kita dapat akan takut akan Tuhan? Baiklah, saya akan membuka Alkitab kita, Amsal 22 ayat 4. Ganjaran kerendahan hati dan takut akan Tuhan adalah kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Jadi dengan kita takut akan Tuhan, sudah jelas kehidupan kita memperoleh kehormatan, kekayaan, dan kehidupan kekal. Saudara-saudara terkasih dalam Tuhan Yesus, kadang kita sebagai manusiawi, kita masih menikmati hidup duniawi ini, tetapi ingat saudara, kita tidak boleh berlarut hidup di dalam dunia ini, karena itu bisa merusakmu, itu bisa menjatuhkanmu ke dalam dosa. Sehingga saudara-saudaraku terkasih, hendaklah kamu ingat pada Tuhan dan mematuhi segala perintahnya.
telah saya sampaikan tadi, yaitu hormati ayah dan ibumu, kasih sesamamu seperti engkau mengasihi dirimu. Dan yang ketiga, jangan menyenangkan hati orang. Kita sebagai hamba Tuhan yang sudah mengenal Tuhan, ya walaupun kita sudah mengenal Tuhan, kita jangan hidup kita ini hanya untuk menyenangkan Tuhan, tapi yang kita senangkan itu ialah Tuhan Yesus itu sendiri. Saya akan membuka Alkitab kita, saya akan membaca ya, Efesus 6 ayat 6. Beginilah firman-Nya. Jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan hati orang, tetapi sebagai hamba-hamba Kristus dengan segenap hati melakukan kehendak Allah. Sudah jelas saudara-saudara terkasih, jika kita sudah dipulihkan Tuhan, jika kita sudah mengerti apa maunya Tuhan di dalam hidup kita, tetapi kita jangan kita utamakan menyenangkan Tuhan, tapi senangkanlah dulu maunya Tuhan, hati Tuhan. Itu saudara-saudara kasih. Dan Efesus 6 ayat 7 mengatakan, dan yang dengan rela menjalankan pelayanannya seperti orang-orang yang melayani Tuhan dan bukan manusia. Sudah jelas di ayat 7 ini jelaskan bahwasanya kita harus melayani Tuhan, bukan manusia. Jadi di ayat 6 tadi, jangan menyenangkan hati Tuhan, itu berarti kita tidak boleh mengutamakan, memprioritaskan manusia, tetapi yang kita utamakan adalah Tuhan, Sang Pencipta. Dan ayat ke-8-nya, kamu tahu bahwa setiap orang, baik hamba maupun orang merdeka, kalau ia telah berbuat sesuatu yang baik, ia menerima balasan dari Tuhan. Jelas inilah upah dari apa yang kita lakukan dalam kebaikan Tuhan. Kita menuruti segala perintahnya, ya kita lakukan kehendaknya karena kita sudah mengenal Tuhan. Dan apapun yang kita lakukan, apapun yang kita berikan kepada Tuhan, kita akan menerima balasan dari Tuhan. Ya, kalau kita melakukan hal yang baik, maka yang kita terima dari Tuhan adalah hal yang baik, dan itu memberkati kita. Jika kita melakukan hal yang jahat, hendaklah kita bertobat, saudara-saudaraku. Dan selanjutnya, sebagai ayat penutup kita, itu ialah Yeremia 29 ayat 11 sampai 13. Saya akan membacakan kepada kita semua. Yeremia 29 ayat 11 sampai 13. Inilah firman-Nya. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera, dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Ayat 13, apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati. Ayat ke-14-nya, aku akan memberikan kamu menemukan aku. Demikianlah firman Tuhan, dan aku akan memulihkan keadaanmu dan akan mengumpulkan kamu dari antara segala bangsa dan dari segala tempat kemana kamu telah cerai-beraikan. Demikianlah firman Tuhan, dan aku akan mengembalikan kamu ke tempat yang dari mana aku telah membuang kamu. Di sini Yeremia 29 sampai sini jelas tujuan hidup kita itu ialah mencari Tuhan. Karena dengan mencari Tuhan, kita diberikan petunjuk oleh Tuhan bahwasanya hendaklah semua apa yang kita
rancangan kita, bukan berarti itu rancangan Tuhan. Baiklah, rancangan Tuhan yang selalu menyertai hidup kita. Amin. Begitu juga dengan apa yang Tuhan berikan kepada kita, itu adalah suatu kasih ya. Kalau kita melakukan segala kehendak Tuhan, kita melakukan segala perintahnya, kita menghormati ayah dan ibu kita, kita memberi kasih kepada sesama kita seperti kita memberi kasih kepada diri sendiri. Terima kasih. Mungkin dengan firman Tuhan ini kita tahu bagaimana tujuan hidup kita bersama Tuhan. Mungkin dengan firman Tuhan ini dapat memberikan semangat kepada saudara-saudara terkasih. Mungkin dengan firman Tuhan ini kita lebih dekat lagi kepada Tuhan, kita mencari Tuhan, kita melakukan segala perintah Tuhan. Ya, begitulah saudara-saudara terkasih, semoga dengan mendengarkan video ini mungkin saudara-saudara terkasih dapat diberkati. Terima kasih. Shalom. Salam sejahtera bagi kita semua.